Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tak bisa berkembang jika hidup dalam kebohongan. Dan tak ada yang lebih mudah untuk dibohongi selain dari diri kita. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku, dan Dia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer, dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Lihat tanda itu. Ada cara yang benar dan yang salah untuk lakukan segalanya. Ke arah mana kita pergi tergantung kita. Alkitab memberitahu di Perjanjian Lama bahwa saatnya akan tiba. Salah satu nabi berkata, akan datang hari di mana kejahatan dianggap baik dan kebaikan dianggap jahat. Dan hari itu kini sedang terjadi. Saya akan jujur pada saudara, entah berapa lama lagi waktu kita hingga Yesus kembali. Kupikir ini tak akan lama lagi, tapi Paulus berpikir akan terjadi di zamannya, maka saya tak tahu. Tapi yang ku tahu satu hal, kita harus tetap siap. Alkitab berkata berjaga-jaga dan berdoalah dan bersiaplah. Kita tak bisa lagi bersiap saat trompet bunyi, kita harus tetap siap. Dan jika ada waktu dalam sejarah di mana saudara ingin serius dalam hubunganmu dengan Allah, inilah waktunya. Tak ada lagi bermain-main. Tidak ada lagi cara-cara yang munafik. Ini waktunya kita belajar melakukan hal-hal dengan benar. Saat kita lakukan dengan salah, kita tersasar. Dan ada banyak orang terhilang di dunia yang terhilang karena mereka melakukan kesalahan sepanjang hidup mereka. Tapi ini bisa diputar balikan. Luar biasa. Ini tak terjadi dalam sekejap, tapi di saat saudara menyerahkan diri pada Allah, saudara menerima Kristus dan serahkan diri padanya, banyak hal mulai berubah. Dan setiap keputusan benar yang saudara buat, membatalkan semua yang salah yang sebelumnya. Jadi, saya ingin saudara menyimpan gambaran tanda ini dalam pikiran dan dalam mengambil tiap keputusan. Ingatkan dirimu dua cara untuk diambil. Satu adalah cara iblis dan satunya cara Allah. Dan saudara selalu perlu cara Allah. Kukhotbahkan seri ini di akhir pekan dalam mengembangkan karakter Allah dalam hidup. Dan ini tujuan akhir dari hidup kita. Kubacakan ayat di sore ini yang katakan kita dirancang untuk dibentuk sesuai dengan gambar Kristus. Saya mulai bicara tadi malam tentang, kukatakan banyak hal padamu, kuharap saya bisa ulang namun tak bisa. Tapi akhirnya saya membahas tentang penderitaan dan kedewasaan rohani. Ayat favorit semua orang, penderitaan. Dan saya ingin membacakanmu ayat ini karena saya ingin sedikit memberimu penjelasan lebih baik. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus menderita dalam daging, semua katakan dalam daging. Dan saat kita membicarakan penderitaan dalam daging, kita tak membicarakan anak-anak yang meninggal akibat kanker, kita tak membicarakan tragedi dan kecelakaan mobil dan kehilangan orang dekat, kita tak bicara tentang kanker dan hal-hal seperti itu. Iblis melakukan begitu banyak hal-hal demikian. Dan kita perlu menolaknya dan menentangnya dan percaya kesembuhan Allah, kemenangan dan pemulihan. Namun mengenal iman kita tidak berdasarkan mujizat yang kita terima. Aku akan tetap mengasihi Allah entah saya terima mujizat maupun tidak. Amin. Saudara dengar. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tak ada seorang pun di sini yang perlu takut akan kematian. Tak ada alasan untuk takut akan kematian karena maksudku, saat saudara sungguh mau jujur, siapa yang tak akan lebih baik keadaannya di surga? Oke, saudara tak suka, saya akan lanjut membahas yang lain. Ku beritahu saudara tak perlu takut akannya, saudara tak perlu hidup ketakutan akan hal itu. Saudara tahu, tak ada alasan untuk takut. Alkitab berkata, kita sudah dibebaskan dari ketakutan akan kematian. Jadi penderitaan dalam daging yang ku maksud adalah, dan mungkin seharusnya ku bahas tadi malam, terutama manfaat untuk orang baru percaya karena saya tak ingin membingungkanmu
Allah bukan Allah yang senang lihat kita menderita, tapi Ia senang melihat tindakan benar kita saat kita sedang menderita. Saudara dengar? Paulus tak pernah sekalipun mendoakan masalah orang untuk hilang. Kutemukan ini sungguh menarik. Saudara tahu yang ia doakan? Di tengah masalah-masalah mereka bisa mengatasi segalanya dengan temperamen yang benar. Jadi yang ia doakan bahwa saat mereka hadapi masalah, mereka akan bertindak sebagaimana seharusnya. Kita akan mendapatkan situasi yang sama yang orang-orang dunia dapatkan. Kata Yesus, di dunia ini kau akan alami aniaya. Dan kita ada di dunia ini dan katanya, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita punya kemenangan, entah waktu kita paham kita sudah dapatkan kemenangan. Kekristenan dimulai dengan sudah selesai, bukan akan. Yesus sudah selesaikan segala yang perlu dituntaskan. Semua berkata kudapatkan kemenangan. Inilah mengapa Alkitab katakan di Roma 8 bahwa kita lebih dari pemenang. Apa artinya menjadi lebih dari seorang pemenang? Maksudku, saya yakin ini artinya sebelum kita menghadapi masalah, kita tahu kita mendapat kemenangan. Maka kita tak perlu hidup takut akan aniaya dan kesulitan yang datang dalam hidup. Saya bisa ingat saat saya dulu. Saya senang Allah akhirnya tunjukkan bahwa saya takut dan khawatir berlebihan. Ada begitu banyak hal terjadi dalam hidupku, hingga saya hidup dalam ketakutan akan hal buruk. Ada yang paham maksudku? Dan kita tak perlu hidup demikian karena kita punya semua yang kita butuhkan untuk hadapi apapun. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan. Dan Paulus sedang bicarakan hal yang spesifik, katanya, aku tahu apa artinya hidup dalam kekurangan dan kelimpahan. Ia tahu bagaimana menghadapi masalah dan bagaimana hadapi masa yang baik. Dan yang Allah ingin dari setiap kita adalah saat kita alami kesulitan, untuk tak bertindak duniawi, tapi bertindak sebagaimana cara Yesus supaya kita bisa pengaruhi dunia. Ayo. Jadi, saat ku katakan penderitaan dalam daging, saya membahas cara dagingmu merasakan yang kau lakukan dan yang saudara tahu Allah kehendaki bahkan jika saudara tak mau lakukan. Seperti tunduk pada suamimu. Ya, saya bahkan tak tertawa karenanya. Wah, saya ingat bagaimana saya dulu, maksudku dagingku akan sakit. Saat Dave memberitahuku sesuatu yang saya tak inginkan dan Allah minta saya menutup mulut dan melakukannya saja. Itu sulit. Atau bagaimana jika kita berbuat baik pada mereka yang jahat kepadamu? Jadi inilah hal-hal yang saya maksudkan. Baiklah. Persenjatailah dirimu dengan pikiran dan tujuan yang sama untuk sabar menderita daripada gagal menyenangkan Allah. Jadi ini, ya ingin kita punya cara berpikir ini. Saya tak ingin menderita, tetapi jika ini demi menyenangkan Allah, baiklah. Kita lihat jawabannya saat Yesus di Getsemani, di Matius, dalam 3 keadaan berbeda. 1, 2, 3 kali yang berbeda. Yesus kembali dari doanya, Bapa, jika berkenan, lalukanlah cawan ini dariku. Saya paham ini dalam pikiran saya beberapa bulan lalu. Yesus tidak ingin untuk disalibkan. Ia tidak ingin. Tapi ia selalu mengakhiri doanya dengan namun jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi ia selalu berkata, aku tak mau melakukan ini dan tak mengapa jika saudara beritahu Allah, namun saya mau karena mengasihimu. Saudara dengar, aku tak menginginkan ini namun saya mau karena mengasihimu. Saya lakukan banyak hal yang saya tak ingin lakukan karena saya mengasihi Allah dan saya tahu ini yang Ia ingin saya lakukan. Saat saya lakukan, dagingku menderita. Saudara mengerti? Ada hal-hal untuk ditolak namun ada yang patut kita taati. Dan kukatakan tadi malam pada akhirnya kukatakan saya sungguh tidak menderita sedemikian lagi. Dan ini karena saya belajar untuk berperang. Ini bukan hal-hal yang membuatmu menderita namun peperangan setiap saat. Ini tentang mencoba mengubah hal yang saudara tidak mampu ubah. Berapa banyak penderitaan yang kumiliki karena berusaha mengubah Dave.
Tidak berhasil. Saya tak ingin dia bermain golf, tak ingin dia olahraga karena saya tak suka olahraga, ya. Tidak ada perubahan. Kini ia tonton olahraga yang bahkan bukan cabangnya. Ia suka tenis dan ia tak pernah main tenis seumur hidupnya. Saya tidak tahu seberapa banyak olahraga berbeda yang ia tonton, tapi ia tetap menonton. Kucoba mengubah anak-anakku. Oh astaga, saya kerja keras mengubah mereka. Saat berusaha sungguh-sungguh agar sesuatu terjadi dan tidak terjadi, saudara menderita rasanya. Saudara tahu, saudara terus frustasi setiap saat. Tapi saat akhirnya memahami aku tak bisa lakukan apapun tentang ini. Aku bisa doa dan Allah bisa lakukan, tapi hingga ia lakukan aku akan nikmati hidup. Saudara bisa hentikan banyak derita dalam hidup sekarang, kini hanya dengan berhenti memerangi segalanya dan belajar izinkan Allah berkuasa. Barang siapa yang telah menderita dalam daging dengan memiliki pikiran Kristus. Ini adalah terjemahan Amplified. Dengan memiliki pikiran Kristus. Telah selesai dengan dosa dan berhenti menyenangkan diri sendiri dan dunia serta sekarang menyenangkan Tuhan. Saya suka ini. Saudara tak bisa sengaja berdosa jika tindakan saudara berlawanan dengan ketaatan. Berapa banyak saudara tahu bahwa kita seringkali tidak taat karena menaatinya tidak nyaman. Hei, saya punya seharian jadi. Saudara tahu kita siapa? Di sini di dunia barat kita kecanduan kenyamanan. Saudara takkan mau ke negara dunia ketiga dan beritahu orang-orang bahwa saudara depresi karena AC-mu mati selama 2 jam. Kita dimanjakan. Ya. Jadi tak ada yang memaksa seseorang untuk perhadapkan diri kepada penderitaan dan tak ada yang menunjukkan siapa kita lebih dari saat mengalami situasi yang buruk. Saudara pikir saudara pria dan wanita yang beriman, ya mari kita cari tahu. Alkitab berkata iman kita akan diuji. Diuji. Banyak hal yang saudara sudah alami, saudara tidak perlu mencari-cari alasannya, ini hanya sebuah ujian. Lebih baik melaluinya saja karena dalam perhitungan Allah saudara tak pernah gagal, saudara hanya perlu mengulang ujian, ulang lagi, ulang lagi. Jadi lebih baik saudara menyelesaikannya. Yakobus 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai sukacita saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu membangun kesabaran dan kekuatan. Ya, ada banyak hal yang muncul dari diriku sebelum kita sampai pada kesabaran. Berapa banyak saudara tahu bahwa ujian bisa membawa hal terburuk dari dirimu yang saudara bahkan tak tahu pernah ada. Amin. Dahulu waktu saya pertama kali mempelajari iman dan kupikir imanmu adalah untuk mendapatkan segala yang kau ingin. Kau inginkan sesuatu, doakan dan percaya Allah memberinya. Dan saya sungguh bodoh saat itu. Saya senang Allah mengasihi manusia saat masih dalam kebodohan. Saya tak tahu apapun, saudara tahu. Dan saya percaya Allah akan berikan mantel bulu. Nah, itu hal terakhir yang kubutuhkan. Itu hal terakhir yang kubutuhkan. Saya punya semua masalah internal dan saya percaya Allah akan memberiku mantel bulu. Nah, hari ini mantel itu tidak terkenal, tapi dulu sangat terkenal. Dan saya punya teman yang saya mengasihinya tapi tak selalu suka dia. Berapa banyak saudara paham maksudku? Dan satu hari ia membunyikan bel dan dia pegang kotak besar dan katanya, "Oh, kau takkan percaya yang Allah beri buatku." Dan ia masuk dan buka kotaknya dan itu mantel buluku. Dan kupikir tentu malaikat mengantarkan kotak itu ke rumah yang salah. Saudara lihat, kupikir saya lebih rohani daripada dirinya.
Dan Allah sengaja melakukan itu kepadaku. Karena aku lakukan hal religius yang palsu. Oh, puji Tuhan. Oh, luar biasa, saya senang dan Allah memberkatimu. Namun di dalam hati, Tuhan, jika kau tak suruh dia keluar dari rumahku, aku akan. Ya, saat ia pergi, maksudku, rasa irinya, rasa inginnya, penghakimannya, kritik yang keluar dari jiwaku ini. Tapi saya bisa saja jalani hidup dengan berpikir saya raksasa rohani. Ayo, bagaimana perasaanmu saat seorang teman, mungkin seseorang yang tidak percaya, mendapat yang saudara percayai? Jangan katakan saudara belum alami hal ini. Pasti pernah. Siapa di sini mengalami hal yang mirip dengan terjadi di dalam hidupku? Hah? Mungkin ada sesuatu untukmu, jadi ada banyak hal yang kita lalui yang dirancangkan untuk menunjukkan pada kita siapa kita, karena kita tak bisa berurusan dengan hal yang kita tidak tahu ada. Selama kita ini ditipu, lihat, dan saya tak ingin habiskan hidup berpikir saya lebih baik dari yang sebenarnya. Saya ingin tahu kebenaran karena hanya kebenaran akan memerdekakanmu. Saya menantangmu untuk mulai berdoa dan minta Allah tunjukkan kebenaran tentang dirimu. Saudara bahkan tak mau lakukan itu. Ini bukan kebenaran tentang orang lain yang memerdekakanmu. Namun kebenaran tentangmu, kupikir segalanya. Dalam hidupku yang jadi masalah adalah kesalahan Dave. Dan suatu hari saya berdoa agar Dave berubah. Dan Allah menginterupsi doaku. Saudara percaya ini? Maksudku, saya sedang berdoa dan Allah menginterupsi doaku. Betapa kasarnya. Dan katanya Joyce, Dave bukan sumber masalahnya. Kupikir ya, lalu siapa? Hanya ada aku dan dirinya. Dan kuberitahu saudara, Allah membuka mataku akan apa rasanya hidup dalam rumah bersamaku, dan saya menangis 3 hari. Tapi kini dengarkan saya, ini adalah permulaan pemulihan saya. Saudara tak bisa berkembang jika hidup dalam kebohongan. Dan tak ada yang lebih mudah untuk dibohongi selain dari diri kita. Berdoalah, minta Allah tunjukkan kebenaran tentangku. Siapa yang mau melakukannya? Tak semua tanganmu terangkat, tapi tetap ini hal yang baik. Ya, Roma 5 ayat 3-5 berkata, lebih lagi mari kita penuh sukacita sekarang. Saya suka bagian ini versi Amplified, sekarang. Mari kita bermegah dan menang atas masalah kita, serta bersukacita dalam penderitaan kita. Mungkin saudara melewati semua ayat-ayat ini, tapi saya memutuskan untuk berhenti melewatkan ayat yang tidak saya sukai. Dan menghadapi mereka semua, dan saya memutuskan untuk cukup berani untuk mengajarkan mereka. Dan bukan hanya memilih ayat yang kupikir akan membuat orang menyukaiku. Amin. Bukanlah tugasku untuk buat saudara menyukaiku, ini tugas Allah. Tugasku adalah memberitahumu yang kuyakin ia ingin beritahu. Kata Yesus, yang kukatakan hanyalah apa yang Bapa katakan kepadaku. Saya akan berdiri di hadapan Allah suatu hari dan memberikan pertanggungjawaban akan tugas yang Ia beri. Dan saya ingin dapat hasil yang baik. Mengetahui bahwa tekanan, penderitaan, dan kesulitan menghasilkan kesabaran dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Ketekunan, untuk bertekun artinya bisa bertahan dengan kuat. Tahukah saudara, saya bisa menghadapi lebih banyak hal dari sebelumnya. Ada yang seperti itu? Bagaimana dengan
hal-hal yang dulu, maksudku, menghancurkanmu. Kini hal yang sama bisa terjadi dan tidak mengganggumu. Ya, hal-hal yang mengganggumu sekarang tak akan mengganggumu 4-5 tahun dari sekarang. Serahkan kepada Tuhan, saya ingin ini sudah selesai. Amin. Salah satu hal yang saudara perlu beritahu dirimu saat dalam masalah adalah ini akan menjadi kebaikan bagi diriku sendiri. Dan beranjak ke Roma 5 ayat 4, dan ketekunan, ketabahan menghasilkan kedewasaan karakter. Kita sedang berbicara tentang bagaimana bertumbuh matang dalam Kristus. Iman yang teruji dan integritas yang terbukti dan karakter seperti ini menghasilkan kebiasaan, harapan yang penuh sukacita, dan kepercayaan akan keselamatan yang kekal. Jadi, saat Anda memiliki karakter Allah dalam hidup dan saudara tak takut akan masalah terkecil sekalipun yang muncul dan tetap bahagia di dalamnya karena tahu bahwa Allah itu baik, apa intinya kita nyanyikan lagu-lagu indah ini tentang betapa baiknya Allah dan semua orang bertepuk dan bersorak jika kita tak sungguh mengaplikasikannya saat kita hadapi masalah dalam hidup? Bolehkah saya memberi saudara masukan? Terima masukanmu sendiri. Saya sedang menghadapi sesuatu satu saat dan kutanya Allah apa yang harus kulakukan, katanya lakukan yang kau sarankan pada orang lain. Saudara tahu jawabannya? Hanya ada satu hal yang menghalangi kita darinya dan bahwa ini sakit. Dan kita ingin kenyamanan. Saya suka Mazmur 27 ayat 13, kata Daud, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya suka itu, saudara akan lihat kebaikan-kebaikan di surga, tapi kita tak perlu menunggu ke sana untuk lihat kebaikan. Lihat saya dan kuberitahu sesuatu, Allah ingin saudara nikmati hidup saudara. Ia tak ingin saudara kecewa akan sesuatu tiap saat dan terus mengkhawatirkan segalanya. Ia ingin saudara diberkati, ia ingin kebutuhan saudara terpenuhi, ia ingin saudara memiliki kelimpahan sehingga saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Allah beritahu Abraham, aku akan memberkatimu dan menjadikanmu berkat. Jangan hanya inginkan banyak hal untuk dirimu, inginlah lakukan sesuatu untuk sesama. Kukatakan semalam, kukatakan lagi. Saya mendapati definisi yang mudah tentang kedewasaan rohani. Saya percaya ini tentang menginginkan yang Allah kehendaki lebih dari yang saudara kehendaki. Sungguh lucu saat saya di sini dan mengatakan hal-hal ini. Mendengarkan yang tepuk tangan, dan betapa keras tepuk tangan, dan yang melihatku seperti. Dan Alkitab berkata kita akan menderita karena lakukan hal yang benar, ya. Sayangnya, 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu adalah orang yang diberkati. Berbahagia dan membuat iri, jangan takut terhadap ancaman mereka dan jangan terganggu oleh perlawanan mereka. Sungguh sulit saat melakukan hal yang benar dan tak mendapat hasil untuk bertahan. Tapi kuberitahu sesuatu, saudara dapat kalahkan iblis. Saudara dengar? Saudara bisa kalahkan iblis. Katakanlah padanya, aku tidak menyerah, aku tak akan mundur. Aku tak akan kalah, aku tak akan kalah. Apa saudara yakin hidupmu akan saleh? Saudara harus yakin, maukah saudara untuk berkorban demi hidup yang saleh? Maukah saudara izinkan dagingmu menderita untuk menyenangkan Allah? Saudara perhatikan suaranya tidak keras. Di Matius 5 dikatakan, tentang betapa saudara diberkati saat menderita demi kebenaran dan melalui kesulitan karena saudara melakukan hal yang benar. Melakukan yang benar tak akan memastikan semua orang akan mengasihimu.
Kenyataannya saya cukup bisa memastikan bahwa jika saudara sungguh berkomitmen kepada Allah, akan ada beberapa orang mungkin yang saudara kasihi dan pedulikan yang akan berbalik melawan dirimu. Amin. Kita bisa bertumbuh sampai ke titik kita tak lagi banyak pedulikan apa yang orang-orang pikirkan. Maksudku, saya ingin disukai, tapi tugasku bukan membuat orang menyukaiku, namun menaati Allah. Amin. Dan ada waktu-waktu di mana dalam hidupku, bahkan sebagai orang Kristen, di mana saya tak taati Allah agar tetap disukai orang. Saudara tak bisa senangkan sesama dan Allah juga. 1 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Kata Paulus, bagi saya pribadi sangatlah sedikit artinya jika saya diadili oleh kamu dalam hal ini, atau jika kamu atau pengadilan manusia manapun menyelidiki, mempertanyakan dan memeriksa saya dengan teliti. Saya bahkan tidak menghakimi dan mengadili diri saya sendiri. Wow, saya suka itu. Saya tak menyadari ada yang salah dengan diriku, katanya. Saya merasa tak bercela, namun ini pun tak membenarkan diriku di hadapan Allah. Sebab Tuhan sendiri yang menyelidiki dan menghakimiku. Allah hakimku, bukan orang lain. Tahu kapan saudara sungguh merdeka? Saat saudara tak lagi merasa perlu buat orang terkesan.